Hai YouTube, ketemu lagi di YouTube channel aku Anwandari. Jadi hari ini aku mau sedikit ngebahas dan mau sedikit apa ya, ini dibilang review juga enggak sih, dibilang aku mau ngeracunin kayaknya iya deh. Soalnya nih ada temen yang nanyain, kayaknya sekarang muka Ana agak sedikit lebih better gitu ya dibandingkan yang dulu. Yes, bener banget. Jadi dulu sebelumnya nih ya, aku mau ceritain sedikit kondisi kulit aku dulu nih ya. Jadi dulu kondisi kulit muka aku itu susah banget yang namanya enggak kusam. Nah jadi sering banget yang namanya kusam malahan ya. Jadi entah karena sebenarnya aku nggak suka pakai make up sih, sebenarnya aku nggak terlalu bisa make upan dan nggak terlalu suka make upan, pakai bedak aja udah syukur gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tekstur kulit aku itu nggak bisa halus gitu ya. Ada kalau dipegang kayak gini biasanya tuh ada kayak geradak-geradakan gitu ya. Terus kayak ada sering banget muncul whiteheads. Nah terus juga nih banyak banget, terusnya banyak juga bekas-bekas hitam-hitam jerawat. Nah bekas-bekas jerawat ya gitu, karena aku tuh sering banget yang namanya ngelopekin jerawat kayak gitu ya, suka banget yang mencet-mencetin jerawat. Terus aku juga namanya juga udah umur 30-an ya, 30-an ke atas nih ya, aku banyak kerutan. Nah jadi ada di sekitar sini smile lines juga kerutan. Terus kondisi kulit aku selain berjerawat tadi, kondisi kulit aku tuh berminyak. Nah jadi aku susah banget nemuin serum. Nah jadi hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian serum yang sudah jadi penyelamat aku selama mungkin beberapa bulan ini udah aku pakai. Ada beberapa yang sudah aku pakai lama, ada juga yang baru aku pakai beberapa minggu, tapi hasilnya itu udah nampol keluar kayak gitu ya, udah jelas nih terlihat ini hasilnya kayak gini gitu ya. Jadi yang mau aku bahas hari ini adalah 3 serum favorit aku selama yang aku pakai ini ya. Ini 3 aja nih, karena aku tuh susah banget yang namanya gonta-ganti sama skincare, dan aku tuh nggak bisa yang namanya coba-coba skincare karena ada beberapa ingredients yang nggak cocok sama kulit muka aku. Contoh ingredients yang nggak cocok sama kulit muka aku itu kayak alkohol, kandungan alkohol itu nggak cocok sama kulit muka aku. Terus kandungan, kalau untuk kandungan parfum atau kandungan metil pokoknya ya, itu aku sih masih bisa toleransi di kulit muka aku, jadi masih bisa cocok di kulit muka aku. Tapi untuk kandungan alkohol sendiri itu bener-bener gak bisa ditoleransi sama kulit muka aku. Jadi 3 serum yang mau aku racunin ke kalian ini ada 2 merek dari Something. Nah ini 2 mereknya dari Something, yang ini yang retinol yang 1%, yang ini yang niacinamide barrier serum yang 5%. Nah satu lagi ini di luar dari merek ini aku juga pakai vitamin C dari Aura Bright. Nah ini udah tinggal, nggak kelihatan sih, tinggal segini paling ya. Kalau ini udah mau habis nih, udah mau habis, dan ini aku baru. Nah jadi aku mau jelasin satu-satu dulu. Mungkin pertama aku mau jelasin dari yang ini dulu deh, dari yang Something level 1% retinol. Jadi retinol ini dia enkapsulasi dari bentinol 200% dengan kemampuan yang lebih stabil. Nah jadi dia ini aman banget digunakan untuk kulit-kulit sensitif atau kulit-kulit yang yang sering banget iritasi. Jadi kandungannya di sebenarnya kandungan di Something ini dia nggak ribet, dan dia nggak ada tambahan kandungan-kandungan lain yang nggak perlu di skincare. Jadi kalau untuk yang 1% retinol ini dia berfungsi untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat, flek-flek hitam, dan juga dia mengurangi kerutan-kerutan atau tanda-tanda penuaan ya. Jadi ini bagus banget untuk anti aging. Nah jadi di sini dia juga klaimnya dia juga meratakan tekstur wajah dan juga meratakan warna kulit
kita gitu ya. Kan ada yang kadang belang-belang karena gak rajin pakai sunscreen atau yang lain. Dia ini enkapsulasinya sekitar 1% dan ini aman banget untuk kulit sensitif sekalipun. Nah, jadi untuk kalian yang mau coba-coba pakai retinol nih ya, mungkin gak berani pakai retinol yang persennya lebih tinggi, kalian bisa banget pakai retinol yang something. Jadi dia botolannya botol kaca gini ya, hijau, terus transparan, dan juga aplikatornya dia pakai yang pipet transparan gini. Jadi kalian bisa mengatur seberapa banyak kalian mau pakai di wajah kalian. Kalau aku biasanya sih pakai sekitar 3 tetes aja. Jadi kalau tekstur dari ini retinol ini sendiri, dia teksturnya kayak gini. Nah, dia teksturnya cair dan mudah di blend. Nah, mudah diaplikasikan ke wajah dan nggak lengket gitu ya. Terus untuk hasil dari ini retinol ini sendiri, dia bisa banget untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat kayak gitu ya. Jadi retinol ini sendiri selain anti aging, dia juga membantu regenerasi kulit kita tuh lebih cepat. Jadi untuk yang kulitnya agak bermasalah gitu ya, ini ngebantu banget untuk kalian memperbaiki skin barrier kalian. Nah, jadi untuk something retinol sendiri, kalau kalian mau menggunakan something retinol ini atau retinol yang lain, kalau aku sih lebih menyarankan memakainya itu mungkin malam hari ya. Kalau di siang hari sebenarnya ada beberapa yang cocok sama retinol di pagi hari gitu ya maksudnya. Tapi kebanyakannya retinol ini dia untuk di pagi hari tuh lebih kayak cepet mungkin oksidasi itu ya namanya. Pokoknya dia nggak cocok kalau kena sinar matahari. Nah, kalau menurut aku sih ya, kalau di aku pribadi aku makainya malam. Jadi urutan pakai skincare-nya, kalau mau pakai retinol kalian tetap cuci muka dulu seperti biasa, lalu pakai toner, habis itu aku pakai yang serum atau toner yang mengandung hyaluronic acid. Lalu kalian mungkin mau pakai yang something yang yang hyaluronic acid juga bisa, itu membantu banget untuk penyerapan serum berikutnya gitu ya. Terus kalian bisa pakai serum yang retinol ini. Kalau aku sih menyarankan retinol untuk kalian pemula yang belum tahu gitu ya. Retinol ini kayaknya jangan digabung sama vitamin C. Nah, kalau aku sih nggak pernah ngegabung. Kalau di aku pribadi, kalau aku gabung si retinol sama vitamin C, dia biasanya ada efek-efek kayak beruntusan kayak gitu ya. Kalau aku sih nggak cocok di aku ya. Nah, jadi untuk harganya, sekarang kita kembali ke harga. Untuk something retinol ini dibanderol dengan harga 155.000 dan kadang ada diskon di aplikasi Shopee. Dan sekarang aku mau bahas serum yang kedua dari something, yaitu something 5% yang niacinamide barrier serum. Nah, jadi ini aku bener-bener baru nyoba 2 minggu. Jadi permasalahan kulit aku tuh yang tadi yang sudah aku bilang, tekstur kulit aku tuh kayak nggak rata gitu, tekstur ya bukan warna. Jadi dia kalau dipegang atau disentuh kayak gini, dia jadi kayak ada tekstur kayak bintik-bintik. Kalau dipegang kayak gini berasa banget geruduk-geruduk gitu ya. Nah, jadi yang biasanya banyak bermasalah itu aku di bagian dagu sini, terus di bagian pipi sebelah sini, ini paling sering juga. Tapi paling sering sih di bagian sini nih. Entah karena lagi pakai masker sekarang atau gimana gitu, aku kurang ngerti gitu ya. Tapi sebenarnya udah dari dulu sih yang sering bermasalah kayak gitu. Pokoknya di bagian T-zone. Nah, jadi bagian T-zone kandungan minyak di muka aku tuh lebih banyak kayak gitu ya. Terus aku udah coba berbagai macam serum nih ya, dan kebanyakannya selain nggak ada efeknya atau mungkin nggak cocok di kulit muka aku juga kurang tahu. Jadi kemarin coba-coba, bener-bener coba-coba aja sih beli ini di toko kosmetik, dan harganya juga kemarin lagi diskon dari 89.000. ini aku beli botol yang 20 ml, jadi harganya sekitar 70 ribuan loh, murah banget ya.
Jadi di sini klaimnya dia di sini dengan triple ceramide, ada kandungan ceramide dan niacinamide, membantu memperkuat dan mempertahankan barrier kulit dan membantu meratakan tekstur dan menyamarkan hiperpigmentasi. Nah, itu yang paling aku cari nih ya. Jadi di sini kalau ini kata yang jualnya kayak mbak salesnya gitu, ini bisa banget dipakai pagi dan malam. Jadi aku pakainya pagi dan malam, dan ini bisa dicampur ke semua ingredients. Wow, luar biasa banget guys sih. Jadi sebelumnya aku pernah pakai yang niacinamide yang dari apa tuh namanya ya, aduh, nah pokoknya itulah yang pernah aku pakai ya, aku lupa namanya nih. Tapi sekarang itu merek itu agak susah buat nyari karena dia sebenarnya nggak dijual di Indonesia, jadi dia agak susah buat nyari merek itu yang asli. Jadi aku agak sulit nemuin niacinamide yang cocok sama kulit aku. Dan di ingredients dari something 5% niacinamide barrier serum ini, dia mengandung 3 macam ceramide tadi ya, ada dan juga dia mengandung yang jelas niacinamide tadi. Lalu di sini juga ada zinc buat kalian yang lagi jerawatan, ini cocok banget, ada zinc. Pokoknya kandungan-kandungan yang ada di something 5% yang niacinamide ini, dia bener-bener ngeratain tekstur kulit muka aku. Jadi ini aku cuma pakai concealer di bawah sini, jadi ini aku timpa gitu. Ini teksturnya udah, aduh kalau dipegang itu, aduh bener-bener yang ini kenapa gitu, yang kayak pokoknya keren deh. Aduh, gak bisa dijelasin lagi dengan kata-kata. Baru 2 minggu aku pakai sebenarnya. Jadi dia botolannya sama kayak yang retinol ini, botolannya kaca, terus pipetnya pencetan kayak gini. Terus ini agak ini aman sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa ngatur seberapa banyak kita mau memakai skincare ini. Nah, terus dia teksturnya cair ya, sebenarnya nggak cair-cair banget sih, agak kental tapi nggak yang kental yang tiki gitu, enggak. Dia lumayan cepet nyerapnya di kulit. Terus nggak ada sensasi tinglingnya kalau kita aplikasiin ke muka. Dia bener-bener langsung lembab kulit muka. Nah, bener-bener langsung lembab. Jadi aku kalau mau pakai yang something 5% niacinamide barrier ini, aku kayak biasa dulu cuci muka, pakai toner, pakai hydrating toner, baru aku pakai ini. Nah, kabar baiknya nih ya, niacinamide barrier serum ini bisa banget kalian aplikasikan digabung sama retinol. Nah, jadi niacinamide ini adalah kandungan yang bisa kalian gabung sama semua ingredients. Nah, jadi ini kalau yang ini bisa digabung sama vitamin C atau retinol. Jadi ini aman banget untuk segala kandungan kalau kalian lagi mau coba-coba gabung-gabung ingredient skincare. Nah, jadi sekarang aku mau kasih tahu kalian lagi nih serum yang ketiga favorit aku, yaitu dari Aura Bright. Jadi aku udah susah banget nih ya cari vitamin C yang nggak ada kandungan alkohol di dalamnya. Jadi aku tuh agak susah nyari kandungan vitamin C yang nggak ada alkoholnya. Nah, ulik-ulik nih ya. Jadi Aura Bright ini kandungan utamanya yang diklaim penting di Aura Bright yang vitamin C ini, dia ada glutathione dan vitamin C serum. Nah, jadi ini sudah menempatkan 2 ingredients yang benar-benar keyword dari pencerah kulit. Nah, jadi ini kalau klaimnya dia di sini untuk meratakan warna kulit dan untuk mencerahkan warna kulit. Selain itu dia juga melembabkan kulit gitu ya. Jadi untuk kalian yang berjerawat biasanya kan nggak cocok sama serum vitamin C ya. Tapi di Aura Bright ini dia mengandung ascorbic acid, zinc, dan juga niacinamide-nya juga ada. Jadi ascorbic acid di sini digabung sama zinc dan niacinamide. Jadi di sini
selain dia membantu menghilangkan bekas jerawat, dia juga membantu mengkalmingkan jerawatnya. Nah, jadi kalau aku biasanya pakai vitamin C. Kalau kalian mau pakai di pagi hari, kalian wajib banget pakai sunblock ya, karena dia lebih cepat kayak malah ngebakar kulit gitu kalau kalian nggak pakai sunblock. Kalau kalian pakai vitamin C nggak pakai sunblock, itu cepet banget malah jadi ngebakar warna kulit. Nah, kalau kalian mau pakai ini, kalian wajib banget pakai sunblock ya. Dan untuk malam hari, kalau aku sih ya nggak pernah gabung kandungan glutathione sama kandungan vitamin C sama kandungan retinol atau kandungan yang lain. Tapi mungkin di niacinamide bisa, tapi kalau aku pribadi sih ya, karena kulit muka aku agak sensitif, jadi aku jarang banget ngegabung-gabungin sama ingredients gitu. Kalau aku mau pakai, biasanya aku pakai satu jenis kayak gitu aja. Jadi botolnya kaca biru kayak gini. Terus dia pakai pipet, jadi aku suka banget ya pakai pipet kayak gini. Nah, nih pakai pipet kayak gini. Jadi dia di sini nggak ada kandungan parfum. Nah, buat kalian yang nggak cocok sama yang ada kandungan parfumnya gitu, bisa banget pakai yang ini ya. Jadi dia warnanya kayak gini. Terus, nah jadi satu kekurangan dari serum vitamin C, kalian mesti masukin serum vitamin C kalian ke dalam kulkas, soalnya dia cepet banget yang namanya oksidasi kan. Nah, jadi kalau ini aku biasanya masukin kulkas, dan ini cuma bertahan sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kalian harus ngabisin ini ya. Jadi dia teksturnya cair, terus nggak ada baunya. Bau vitamin C aja sih, bener-bener bau vitamin C. Terus teksturnya dia enggak yang cair banget, tapi enggak juga yang lengket banget. Ini masih aman banget kalau kalian mau layer sama kandungan yang lain atau moisturizer kalian gitu ya. Kalau di aku sih ini lumayan ngebantu ngecerahin warna kulit atau ngebantu ngehilangin hiperpigmentasi bekas-bekas jerawat ya. Ini dia kandungan kayak gini. Tapi untuk kalau kalian mau pakai ini, kayaknya mesti tunggu beberapa menit ya sampai ini benar-benar nyerap, karena ini lumayan sticky sih. Jadi walaupun kayak gitu, ini kandungannya, ini teksturnya nyerapnya cepet kok. Jadi nah ini udah mulai nyerap nih kalau di tangan nih. Udah nggak lengket lagi, walaupun ini baru belum 1 menit nih. Tuh dia udah nggak lengket lagi. Terus juga selain itu di Aura Bright yang glutathione vitamin C serum ini, dia juga melembabkan kulit karena di sini ada kandungan niacinamide tadi ya. Jadi kalau kalian mau ngegabung yang ini, bisa digabung sama ini, dan ini aku biasanya ngegabung sama yang ini. Nah itu jadi ini 3 serum penyelamat aku selama aku kemarin ngebenerin skin barrier aku. Untuk harga dari serum Aura Bright sendiri itu beragam ya. Kalau di aplikasi Shopee ada yang dari harga 180.000 sampai harga 210.000 rupiah. Nah itu dia tadi 3 serum favorit yang sudah aku kasih tahu ke kalian. Buat kalian yang sudah pernah cobain serumnya, mungkin tulis di kolom komentar ya, yang mana favorit kalian dan yang mana yang kalian suka nih dari ketiga serum tadi ya. Nah itu dia tadi review dan racun aku. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.